Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita sudah sampai ke hadis ke-10 ya. Terus ini nanti mungkin akan dijadikan videonya beberapa bagian, akan saya baca sedikit-sedikit karena di hadis yang ke-10 ini untuk pembahasannya dan hadisnya serta hikayatnya itu sangat panjang sekali. Jadi nanti kita sesuaikan dengan durasinya per video biar teman-teman sekalian nyaman. Dan juga satu lagi yang sudah saya sampaikan kemarin di mukadimahnya, tafsir ayat kursi itu akan saya baca, tidak saya maknai secara ta'alluq gandul seperti video sebelumnya usfuriyah mulai mukadimah hadis ke-1 sampai hadis ke-9 semuanya saya maknai secara ta'alluq, dan di situ durasinya sangat panjang dan mungkin teman-teman juga ada yang bosan untuk melihatnya karena juga semua tidak semuanya mengerti bahasa Jawa. Jadi akan saya bacakan Arabnya, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara langsung, kemudian saya berikan tambahan keterangan-keterangan sesuai dengan apa yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul ashiru an Qulayb bin Hazim radhiyallahu taala anhu. Jadi ini hadis yang ke-10, di mana hadis yang ke-10 itu diceritakan dari Qulayb bin Hazim. Qulayb bin Hazim radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi Qulayb bin Hazim. Qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ini Qulayb bin Hazim berbicara bahwa saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah itu berkata, yaqulu ya qaumi idlabul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ya wahai kaumku, kamu carilah surga dan larilah kamu semua dari neraka dengan kesungguhanmu. Carilah surga dengan kesungguhanmu dan larilah kamu dari neraka dengan kesungguhanmu. Fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Jadi karena sesungguhnya surga itu bagi orang yang mencarinya itu tidak tidur, dan juga neraka orang yang lari dari neraka itu juga tidak tidur. Artinya apa? Artinya itu selalu terbangun, selalu tersadar. Ini kalau saya menafsiri ya, ini adalah hadis Rasulullah ya. Kalau saya menafsiri tentang hal ini, itu orang yang mencari surga itu dia tidak tidur, dan orang yang lari atau menjauh dari neraka itu dia juga tidak tidur. Artinya dalam hal hatinya tidak tidur untuk itu semua. Jadi karena apa? Karena memang kita semua dihidupkan di dunia ini tujuannya kan seperti kemarin sudah saya terangkan, itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap perbuatannya, di setiap pekerjaannya, di setiap tingkah lakunya, setiap hari kegiatannya, bukan hanya di dalam sholat 5 waktu aja, tapi di setiap saat itu kita itu harus sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita itu sesungguhnya tidak mampu apapun, kita itu sangat lemah sekali, sehingga tidak mampu untuk melakukan apapun kecuali itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan untuk bergerak hal sekecil apapun itu tidak mampu kita.
Jadi kita harus sadar itu di setiap pekerjaan kita. Artinya apa? Kita selalu mengingat Allah di setiap langkah kita, di setiap tindakan kita, di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita, di setiap apapun lah. Itu hati kita janganlah tertidur, dan gitu harus kita latih ya, harus kita latih. Jadi seperti itu kurang lebih penafsiran saya. Wa innal jannata mahfufatun bil makarihi wa innan naro mahfufatun bil ladzati wasyahawati fala talhiyannakum anil akhirah. Jadi surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang kita benci ya. Artinya di dunia ini itu sesuatu yang mengarahkan kita ke surga itu adalah sesuatu yang biasanya dibenci, atau seperti ini misalnya kita sholat 5 waktu, terus kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, kita berhaji, kita tidak mencuri, kita tidak pokoknya yang amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata istilahnya apa ya? Istilahnya terkadang kita itu males seperti itu. Artinya itu kan makarihun, artinya sesuatu yang biasanya dibenci oleh nafsu seperti itu. Itu jalan ke surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci seperti itu. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi ya. Dan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Wan inna naro mahfufatun bil ladzati, dengan sesuatu yang enak-enak, wasyahawati, dan syahwat. Istilahnya itu neraka itu dikelilingi dengan itu. Artinya apa? Artinya perbuatan kita untuk menuju ke neraka itu di dunia ini itu terlihat atau terasa enak seperti apa? Seperti misalnya kita mencuri itu nggak boleh, artinya larangan Allah, dan itu adalah jalan ke neraka. Dan mencuri itu enaknya gimana? Kita tinggal mencuri, kita nggak usah bekerja, kita nggak usah berusaha, tapi kita bisa menikmati hasil curian itu. Nah, itu adalah jalan ke neraka. Itu artinya apa? Saya mau menunjukkan bahwa itu lazat, rasa enak atau rasa kepuasan di hati, menikmati harta orang lain. Nah, itu enak. Terus apalagi berjudi itu enak, asik gitu. Terus seperti apalagi berzina itu juga enak karena didasari dengan nafsu ini tadi, termasuk asyahawat ini dikelilingi oleh asyahawat. Jadi beberapa nafsu. Fala tulhiyannakum anil akhirah, maka janganlah kamu semua melalaikan kampung akhirat. Ini hadis Nabi ya. Jadi kalau kita sambungkan lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih bagus untukmu daripada al-ula yang awal, artinya dunia ya. Akhirat itu lebih bagus, lebih penting bagimu dibandingkan dengan kehidupan dunia. Terus lagi dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah itu innal hayatad dunya illa lahun wa la'bun. Jadi kehidupan di dunia ini itu kalau Allah memfirmankan itu bagaikan sandiwara dan cuma permainan atau bermain-main saja. Artinya tidak penting lah dunia itu seperti itu. Yang paling penting itu adalah kehidupan akhirat, kehidupan kelak nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Itu makanya Allah memfirmankan itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya saja. Wajah fi haditsin akhar an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ini di hadis lain diceritakan atau diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yunadi munadi idza dakhala ahlul jannati ahlul jannati, karena jadi fa'il ya. Idza dakhala ahlul jannati fil jannati. Jadi ini nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri ini, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berkata, nanti ketika seseorang itu atau orang-orang itu pada masuk ke surga, itu akan ada malaikat yang bertugas untuk memberi pengumuman kepada orang-orang yang masuk surga tersebut gitu loh. Jadi akan ada undang-undang, yunadi itu undang-undang atau istilahnya pengumuman lah. Munadi itu adalah orang yang memberi pengumuman, malaikat. Insya Allah ini saya menafsirkannya malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan pengumuman itu kepada ahli jannah. Itu ketika
baru masuk di surga, maka akan ada malaikat yang mengumumkan 5 hal yang akan diumumkan oleh malaikat. Hal yang pertama seperti ini. An lakum antahyu wala tamutu abadan. Jadi ini hal pertama yang diumumkan oleh malaikat nanti ketika kita masuk surga. Amin ya. Semoga kita nanti diberikan Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya masuk ke surganya Allah taala. Jadi pengumuman yang pertama ini bahwa sekarang itu maksudnya sekarang untukmu semua itu kamu tidak akan mati, kamu akan hidup selamanya. Itu pengumuman yang pertama di surga. Jadi kita nanti di surga itu tidak akan mati, bahkan akan hidup selamanya. Itu pengumumannya malaikat, disebutkan di hadis seperti itu ya. Terus pengumuman yang kedua, sekarang lakum antasyihu wala taskomu. Jadi abadan. Jadi pengumuman yang kedua bahwa sekarang, maksudnya ketika masuk surga yaitu sekarang kamu akan sehat selamanya dan kamu tidak akan tersentuh penyakit apapun di sini di surga ini mulai sekarang. Artinya orang di surga itu tidak akan pernah sakit, dia akan selalu sehat terus. Itu pengumuman kedua. Terus pengumuman ketiga, lakum tasyubbu wala tahromu abadan. Pengumuman yang ketiga itu adalah bahwa kamu mulai sekarang, mulai saat ini kamu akan selalu muda, kamu tidak akan pernah tua. Artinya apa? Orang-orang yang di surga itu nanti akan selalu dalam keadaan muda, dia tidak akan pernah tua, muda terus selamanya, abadan, selamanya. Itu pengumuman yang ketiga. Pengumuman yang keempat, sekarang lakum antana amu fala taba'asu abadan. Ya. Pengumuman selanjutnya itu adalah bahwa sekarang kamu akan selalu berbahagia, kamu akan selalu merasakan nikmat, dan kamu tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah berputus asa untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah, apa itu selama-lamanya itu maksudnya tidak akan pernah mati itu tadi ya, maksudnya ya selamanya, gak enek pole, gak ada ujungnya gitu loh. Selamanya itu ya selamanya, abadi di surga itu. Ini tadi saya pelajari 5, ini keempat ya. Pengumuman yang pertama, lakum antahubu wala tamutu, bahwa kamu antahyu wala tamutu, bahwa kamu akan hidup selamanya. Pengumuman kedua, bahwa sekarang kamu akan sehat selamanya dan tidak akan pernah terjangkit sakit. Pengumuman ketiga, bahwa sekarang kamu akan muda selamanya dan tidak akan tua. Pengumuman yang keempat, bahwa kamu akan selalu merasa nikmat, merasa bahagia, dan akan selalu bahagia, tidak akan pernah berputus asa atau bersedih. Nah, cuma 4 berarti ya. 4 pengumuman ini nanti akan diumumkan oleh malaikat penjaga surga, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan seperti itu juga dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an ya. Wa nutu antilkumul jannatu auristumuha bima kuntum ta'malun. Ini Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah tadi itu, pengumuman itu dan bakal akan wanudu dan akan diumumkan kepada kalian semua, penghuni surga ya, akan dibacakan untuk kamu semua dan akan diwariskan, akan diberikan kepada kamu semua surga itu. Sebabnya apa? Bima kuntum ta'malun. Jadi sebabnya adalah kelakuan atau perbuatan baik kamu di dunia ini, akan di mana di dunia itu kita semua itu melaksanakan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita melakukan hal itu, melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah menjanjikan seperti itu surga untuk kita. Dan ada undang-undang atau pengumuman seperti itu tadi ya di surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis lagi diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, jadi Abi Hurairah berbicara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pembicaraan Abu Hurairah adalah qala Rasulullah sallallahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara atau berkata seperti itu. Yaqulullahu taala, ini Rasulullah SAW itu berbicara, yang dibicarakan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu.
a'dattu li ibadis sholihina fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khotorun ala qalbi basyarin. Jadi Rasulullah SAW berkata, perkataannya Allah Subhanahu wa taala, perkataannya seperti ini, bahwa Allah itu sudah menyediakan bagi hambanya yang soleh-soleh itu surga, di mana surga itu tidak bisa digambarkan, belum pernah ada satupun mata yang melihat surga itu sendiri, dan tidak pernah telinga satu orang pun yang pernah mendengar kenikmatan di surga itu sendiri, dan tidak pernah terlintas dari hati manusia satupun kenikmatan apa yang telah disediakan oleh Allah di surga tersebut. Artinya apa? Artinya kita membayangkan surga seperti ini itu, terus ada buah-buahan kita bisa makan, itu sama sekali menikmati itu, ya kan? Ada kasur empuk, itu bahasa yang sekiranya menggambarkan saja, tapi itu belum sebanding, artinya lebih dari itu gitu loh. Artinya akal pikiran manusia, hati manusia, pembicaraan manusia, pendengaran manusia itu tidak mampu untuk menggambarkan kenikmatan di surga itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala. Jadi bacalah kamu semua jika kamu menghendaki dawuhnya atau firman-Nya Allah Ta'ala. Firman-Nya seperti ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini Al-Qur'an lagi ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi ini adalah dawuhnya Allah di Al-Qur'an, itu bunyinya seperti itu tadi, terus artinya maksudnya itu seperti ini. Maka tidak mengetahui seseorang pun apa-apa yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga itu sendiri, min qurrati ayun, dari sedapnya penglihatan mata, itu semuanya disamarkan atau dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai nanti kita masuk ke surga, maka kita akan baru tahu kenyataannya surga itu senikmat apa, sedahsyat apa. Karena apa? Karena tadi yang diterangkan seperti tadi itu ya, kenikmatan surga itu mata kita tidak mampu untuk melihatnya, untuk saat ini maksudnya di dunia ini tidak mampu melihatnya, telinga kita tidak mampu mendengarnya, hati kita tidak mampu tidak pernah terlintas di hati kita kenikmatan sedahsyat itu gitu loh. Artinya lebih dari apa yang kita bayangkan, kita lihat, apapun yang ada di dunia ini, yang perkara yang paling nikmat itu belum ada apa-apanya gitu loh, maksudnya seperti itu. Dan itu disembunyikan, disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan nanti untuk hamba-hambanya yang soleh. Itulah surga ya, gambarannya seperti itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya ini adalah balasan bagi orang-orang di mana orang-orang itu melakukan ya'maluna, orang-orang itu bekerja atau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fil jannati syajaratun law yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Jadi ini sesungguhnya di surga itu ada satu pohon, di mana pohon itu lau yasirur raqibu, panjangnya itu kira-kira ketika orang itu perjalanan dengan menaiki sebuah kendaraan itu fi dhilliha mi'ata amin, dalam naungan pohon itu atau bayangannya pohon itu ya, dalam berjalan menurut bayangan dari pohon itu, fi dhilliha, naungan pohon itu, dia berjalan dengan sebuah kendaraan itu selama 100 tahun pun itu belum sampai, belum bisa tembus ke ujungnya gitu loh. Artinya sangat-sangat besar sekali, sangat panjang sekali pohon itu. Itu di surga ada pohon yang seperti itu, nanti diterangkan seperti itu di sini. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala, bukan qaulahu ta'ala. Jadi ini dengarkanlah lagi ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini seperti ini. Ini juga Al-Qur'an lagi. Wa dhillim mamtuti wa ma'im maskubi wa fakihatin katsirah la maqdu'atin wa la mamnu'ah
wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Al-ayah. Ini ayat Al-Qur'an lagi. Ini kalau nggak salah ayat apa? Ar-Rahman ya? Atau Al-Waqiah gitu. Kalau nggak Ar-Rahman ya Al-Waqiah, lupa saya. Artinya seperti ini. Wa dzillim mamdudi wa ma'im maskubin. Artinya apa? Di surga itu ada dzillim mamdudin, naungan yang dipanjangkan atau yang sangat panjang. Artinya tadi sajaratun itu tadi, pohon, dari pohon itu tadi, naungan atau ya naungan lah, bayang-bayang dari pohon itu, dimana itu sangat panjang sekali. Kira-kira perjalanan 100 tahun dengan menaiki kendaraan itu belum tembus ke puncaknya. Ada pohon yang seperti itu nanti di surga. Wa ma'im maskub. Jadi ada air yang di situ, air itu sebuah sumber mata air di mana di situ mancur yang tidak ada habisnya, di mana itu sangat segar jika diminum, bisa dikonsumsi, diminum, di mana kesegarannya itu tidak ada satu air yang tersegar sekalipun di dunia ini yang pernah dirasakan oleh manusia. Lebih dari itu, dan tidak bisa dibayangkan sekarang atau dirasakan sekarang juga, itu tidak bisa. Nanti kita akan merasakannya di surga. Amin ya, amin, Allahumma amin. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan di surga itu buah-buahan sangat banyak sekali, sangat banyak. Wala maqtu'atin wala mamnu'ah, dan buah-buahan itu tidak akan terputus, tidak akan bisa habis, terus ada, nggak bisa habis. Mau dimakan sebanyak apapun, sekenyang apapun, tidak akan bisa habis buah-buahan yang ada di surga itu sendiri. Wala mamnu'ah, dan buah-buahan itu layak dikonsumsi, boleh dikonsumsi, tidak dilarang. Tidak dilarang, memang untuk ahlil jannah, untuk penghuni surga. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur, furushin itu lemek ya, lemek itu kalau kita artikan mudahnya itu adalah kasur. Marfu'atin kang den apa itu cabang-cabang, marfu'ah. Kalau pohon itu cabang ranting itu artinya seperti itu, marfu itu seperti itu. Marfu'ah yang dicabang-cabang, kasur yang dicabang-cabang atau bertumpuk-tumpuk, atau yang sangat empuk gitu loh, yang empuk, dimana enaknya kasur itu, empuknya kasur itu belum ada di dunia ini. Lebih dari itu, seperti itu. Inna ansha'nahunna insya'a. Jadi karena apa? Karena Allah menghendaki semua itu tadi, itu secara kehendak Allah, secara spontan. Buah-buahan yang tidak pernah habis, air yang memancar, naungan yang dipanjangkan, buah-buahan yang sangat banyak di mana tidak akan pernah habis, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waruya anil Mughirah ibni Syu'bah, ini ada hadis lagi dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu taala alaihi wasallam qala naja Musa rabbahu. Jadi ini diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, di mana bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau berkata bahwa bercerita ini ya, Rasulullah itu bercerita, dah ceritanya Rasulullah itu menjadi sebuah hadis ya, berarti karena yang bercerita Rasulullah. Ceritanya seperti ini. Qala naja Musa rabbahu, Nabi Musa itu pernah bermunajah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Nabi Musa pernah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Qala, Nabi Musa bermunajah, ya Rabbi akhbirni an akhiraman yadkhulul jannata kam yakunu lahu minal jannati. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya seperti ini. Wahai Tuhanku, kabarkanlah kepadaku, semoga engkau mengabarkan kepadaku tentang orang yang paling terakhir nanti masuk ke surgamu, dan berapa bagian orang itu untuknya gitu loh. Maksudnya paham nggak ya? Orang yang terakhir masuk surga itu berarti artinya apa? Orang yang paling jelek di surga, seperti itu maksudnya ya. Artinya orang-orang itu banyak yang di neraka nanti, dan Allah memungutnya satu persatu dari neraka itu, sesuai akan dihukum di neraka sesuai dengan dosanya masing-masing. Nah, tibalah orang yang
terakhir yang ditanyakan Nabi Musa ini, orang yang terakhir itu masuk surga itu loh. Itu seberapa bagiannya nanti di surga itu seberapa gitu. Maksudnya Nabi Musa bertanya seperti itu tentang orang itu gitu loh ya, orang yang terakhir nanti masuk surga. Qala jawab, kemudian Allah menjawab, qala Allahu taala, ya Musa la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun akhrajahu bi rahmati fayaqifu ala babil jannah. Allah menjawab, ketahuilah wahai Musa, bahwa nanti itu akan ada seorang lelaki di mana itu orang adalah orang yang paling terakhir akan saya masukkan ke surga. Saya pungut dari neraka dan akan saya letakkan di depan pintu surga. Itu adalah lelaki orang yang terakhir yang nanti akan masuk surga. Fa'akulu, dan saya akan mengucapkan atau saya akan berfirman kepada orang itu, fa'akulu lahu, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Akan berbicara kepada orang itu seperti itu, masuklah ke surga. Fayaqulu, kemudian si rajul itu orang yang terakhir masuk surga itu berkata, fayaqulu kaifa adkhulul jannata wa qad akhadan nasa manazilahum wa darajatahum falam yabqali syai'un wala makanun. Bagaimana saya bisa masuk surga ya Allah? Bagaimana saya memasuki surga ya Allah? Sedangkan Engkau telah benar-benar menempatkan manusia-manusia itu sesuai di tempatnya di surga di surga itu dan sesuai derajatnya masing-masing. Sedangkan saya tidak ada sesuatu untuk ditempati, tidak punya tempat di surga itu gitu loh. Maka maka Allah menjawab lagi kepada si rajul itu, ya abdi atardo fil jannati minal makani miqdaru mamlukatin malakaini minat dunya. Kemudian Allah menjawab lagi, wahai hambaku, apakah kamu mau saya masukkan ke surga di mana tempatnya di surga itu kira-kira itu adalah dua kerajaan, luasnya itu dua kerajaan sebagaimana kerajaan dunia. Apakah kamu mau masuk surga dengan sekira-kiranya luasnya itu dua kerajaan sebagaimana kerajaan surga dunia. Fayaqulu qad raditu, maka si rajul itu menjawab lagi, saya mau ya Allah, seperti itu. Fa'aqulu lahu udkhulul jannata walaka ab'afu dzalika fa'atahu biqadri mamlukatin arba'atin min mulukid dunya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada si rajul itu, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dan saya telah melipat gandakan jatahmu, bagianmu di surga. Dengan jatah kalau tadi itu dua kerajaan, sekarang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 kerajaan. Sebagaimana 4 kerajaan ini luasnya sebagaimana 4 kerajaan di dunia, seperti itu. Qalal musannifu rahmatullahi alaihi yakunu. Jadi seperti itu ya, orang yang terakhir masuk surga itu bagiannya adalah luasnya itu di surga nanti itu 4 luasnya itu 4 kerajaan dunia. Terus musonef berkata, qalal musannifu rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmati musonef pengarang kitab ini, Ahmad bin Abu Bakar ya. Pengarang kitab ini kan namanya Syekh Ahmad bin Abu Bakar. Itu berkata, yakunu mitla khurasani wa iraqi wa yamani wa syamin. Jadi musonef ahli kitab ini menafsiri hadisnya Rasulullah itu 4 kerajaan dibagi, semisal luasnya itu 4 kerajaan di dunia itu. Sang musonef ahli kitab pengarang kitab ini itu menafsirinya itu sepadanya atau semisalnya itu negara Khurasan. Negara Khurasan itu kalau sekarang itu Iran Timur ya, Iran Timur itu negara Khurasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua negara Irak. Kalau Irak sekarang tetap Irak. Yang ketiga Yamanin dan negara Yaman, kalau sekarang tetap Yaman ya. Kalau yang Khurasan tadi adalah Iran Timur, itu Khurasan. Wasyamin dan negara Syam, kalau sekarang itu Syria. Syam itu kalau sekarang adalah negara Syria. Jadi dimisalkan oleh musonef ahli kitab ini kerajaan dunia itu seluas negara Iran Timur,
negara Irak, negara Yaman, dan negara Syria. Ini 4 kerajaan, artinya seluas itu. Diperkirakan atau ditafsiri oleh Musonef atau Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar. Qala syifatul jannati aktsarun mimma yuhsha walakin la budda min zikrin nari ingdahu. Jadi ini sang musonef juga menyatakan bahwa jika kita itu menghitung-hitung kenikmatan dunia, kenikmatan surga itu sangat banyak sekali. Dari hitungannya itu sangat banyak sekali. Nggak mungkin satu buku pun nggak cukup mewakili menerangkan seluruh kenikmatan surga. Itu tadi adalah gambaran-gambaran yang sangat sedikit sekali dari kenikmatan surga itu seperti itu gitu loh. Dan labudda tidak bisa tidak min dzikrin nari ingdahu untuk menerangkan tentang neraka di samping surga gitu, maksudnya seperti itu. Jadi nanti bahasan selanjutnya itu menerangkan masalah neraka, kalau ini tadi bahasan masalah surga. Jadi karena ini hadisnya ya sangat panjang sekali, jadi kita sudahi, besok kita sambung lagi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya, amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan bahasan-bahasan tentang surga ini memotivasi kita untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, dan kita berharap kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.